Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Pada kesempatan kali ini saya pengen sharing berkaitan dengan bagaimana saya biasanya menulis yang sering kali saya gunakan, yang sering kali saya pakai di dalam teknik dan trik menulis buku. Sebelumnya lihat yang satu ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk terus mengikuti konten-konten menarik dari video ini. Semoga memberikan kemanfaatan dan nilai-nilai kebaikan bagi kita semua, dan Bapak Ibu rekan-rekan semua bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sharingkan ini, semata-mata untuk terus memberikan kebergunaan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan tema-tema yang saya sampaikan dalam video-video yang saya share dalam channel YouTube ini. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, bahwa menulis buku ini sering kali saya sampaikan, menulis buku itu sebenarnya sangat mudah dan mudah sekali. Menulis buku itu adalah keterampilan yang tentu untuk meningkatkan atau membangun keterampilan itu Bapak Ibu harus dengan latihan. Artinya apa? Menulis adalah cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan menulis kita. Semakin sering kita menulis, semakin banyak kita menulis, maka kemampuan dan kualitas hasil tulisan kita akan semakin baik dan semakin tinggi. Oleh karena itu, jangan bosan-bosan untuk terus berlatih dan menulis. Usahakan setiap hari menulis. Bapak Ibu, bahwa untuk bisa melatih kita di dalam menulis atau membiasakan kita di dalam menulis, maka biasanya ada 3 hal yang sering kali saya lakukan di dalam praktek menulis. Ini juga bisa dilakukan oleh Bapak Ibu agar terhindar dari plagiarisme, atau agar terhindar dari writer block, atau agar terhindar dari kebosanan dan kejenuhan di dalam menulis. Yang pertama adalah Bapak Ibu menulis dengan bahasa sendiri, menulis dengan pola komunikasi sendiri, menulis dengan menunjukkan karakter kita sendiri sebagai penulis. Tidak usah dipikirkan dulu bagaimana tulisan kita nanti hasilnya, apakah bisa dibaca oleh para pembaca atau diterima oleh penerbit. Yang penting bagi Bapak Ibu, terutama bagi penulis pemula, untuk bisa melahirkan sebuah karya tulis yang baik, Bapak Ibu tentu salah satunya adalah dengan cara menuliskan dengan mengeluarkan aura penulisan kita, mengeluarkan semua kemampuan kita, itu menunjukkan karakter penulisan kita. Maka menulis dengan bahasa sendiri, dengan gaya sendiri, dengan pola dan karakter sendiri itu adalah memiliki nilai lebih bagi penerbit dan pembaca. Ada keunikan di dalam kepenulisan masing-masing kita setiap manusia. Oleh karena itu, menulislah dengan percaya diri, menulislah dengan penuh keyakinan, menulislah dengan penuh optimis, dengan gaya dan bahasa kita sendiri. Ini akan menunjukkan atau akan menguatkan motivasi kita di dalam menulis. Yang kedua adalah menulislah secara bebas, tanpa tekanan apapun, tanpa iming-iming apapun, tanpa intervensi apapun. Jadi prinsipnya menulis itu ya menulis saja. Menulis itu ya tidak usah memikirkan apa-apa. Menulis apa yang ingin ditulis, menulis apa yang ada di kepala kita yang ingin kita tulis. Misalnya pengen menulis sebuah tema tentang mata kuliah, ya tulis saja tema mata kuliah itu untuk kepentingan mahasiswa, untuk penyebar luasan ilmu pengetahuan, untuk mengembangkan keilmuan kita, untuk meningkatkan kepakaran dan keahlian kita. Karena semakin banyak kita menulis, maka kita akan dipaksa untuk sering membaca, karena dalam tanda kutip membaca itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua. Karena membaca itu di sisi lain bagi orang-orang tertentu misalnya sangat menyenangkan, tapi bagi kebanyakan orang membaca itu sesuatu yang membosankan, sesuatu yang sangat, ya baca satu halaman sudah ngantuk,
sudah capek, sudah jenuh dan seterusnya. Maka dengan kita membaca, dengan kita sering menulis, dengan kita menulis secara bebas tanpa ada nanti pengen dapat nanti pengen dapat royalti, itu menjadi motivasi yang kemudian dijadikan sebagai konsekuensi dari apa yang kita tulis hari ini. Tetapi di dalam proses menulis, Bapak Ibu teman-teman semua bisa menglepaskan itu semua. Bapak Ibu teman-teman semua bisa mengeluarkan itu semua dari esensi awal kita menulis. Jadi menulis itu yang menulis saja. Ketika dalam proses praktik menulis, ya lepaskan semua apa yang ingin kita capai dari tulisan itu. Kenapa? Karena agar kita tidak terbebani dengan harapan-harapan yang itu kadang-kadang menyiksa kita, sehingga yang terjadi adalah tulisan kita tidak pernah selesai, tulisan kita selalu mandek di tengah jalan, kemudian karena jenuh, bosan, pindah ke tema yang lain. Oh, saya pengen nulis A, kemudian menulis A dapat satu halaman, pindah ke tema yang lain, dan seterusnya, sehingga tulisan-tulisan kita tidak pernah selesai. Saya banyak sekali menyampaikan dalam forum-forum, dalam video-video yang lain saya juga saya sampaikan bahwa menulis itu yang menulis saja. Menulis itu ya mengaktifkan nilai kreatif kita di dalam merangkai kata, merangkai kalimat menjadi paragraf, menjadi tulisan-tulisan yang menarik, yang itu akan nanti memberikan efek manfaat bagi banyak orang, akan memberikan efek kebergunaan bagi siapa saja yang membaca buku kita. Dan yang ketiga adalah menulislah secara cepat. Ini juga yang sedikit sekali dilakukan oleh banyak orang. Kenapa? Karena ide dan gagasan itu sebenarnya banyak sekali. Hampir setiap hari kita selalu dihampiri atau disamperin oleh ide dan gagasan itu sendiri. Bangun tidur kita pasti kepikiran apa. Ketika keluar rumah kita pasti kepikiran apa. Jalan misalnya ke tempat kerja kita juga pasti akan kepikiran. Dan kepikiran-kepikiran itu akan ada banyak ide dan gagasan yang mungkin akan kita miliki dari peristiwa-peristiwa yang kita temui, dari kejadian-kejadian yang kita temui di lapangan, atau bahkan di tempat kerja. Kita pasti akan disuguhi oleh ide dan gagasan-gagasan yang mungkin kita tidak menyadari bahwa ide dan gagasan itu merupakan ide gagasan yang brilian, yang ketika misalnya dicatat dan kemudian dipindahkan atau dituliskan atau dikembangkan, itu menjadi sebuah tulisan yang menarik dan bermanfaat bagi banyak orang. Maka ketika Bapak Ibu, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua mendapatkan ide dan gagasan yang kiranya itu adalah fenomenal, segera tulis. Di mana? Di mana saja. Mau di kertas, mau di catatan, mau di HP, mau di laptop, it's okay, tidak masalah. Jadi yang penting ide dan gagasan itu ditulis saja dulu. Tulis secara cepat. Ada ide, ada gagasan, catat di HP, catat di kertas, catat di laptop, atau catat di komputer, sehingga ide dan gagasan yang sudah kita tulis, yang sudah kita catat, itu akan menjadi modal utama kita untuk menulis ketika nanti misalnya sampai di rumah, ketika nanti misalnya buka laptop, ketika misalnya ada waktu luang, kemudian membuka catatan-catatan penting yang kita anggap itu sebagai ide dan gagasan yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita bangun menjadi sebuah tulisan-tulisan yang menarik, menjadi tulisan-tulisan yang bermanfaat bagi banyak orang. Maka menulis secara cepat ketika sudah menemukan ide dan gagasan itu adalah teknik penting yang bisa Bapak Ibu praktekkan, dan itu insya Allah manjur, jur. Kenapa? Karena bayangan atau ide-ide yang berseliweran di dalam kepala kita itu kalau tidak kita tulis maka akan hilang begitu saja. Ketika modal gagasan dan ide yang sudah kita tulis tidak segera kita tuangkan ke dalam sebuah tulisan-tulisan penting, maka itu akan terlupakan begitu saja. Maka segeralah menulis dengan cepat ketika menemukan sesuatu yang kira-kira itu merupakan sebuah ide dan gagasan yang sangat bagus, yang sangat bermanfaat untuk segera kita tulis. Menulis dengan cepat adalah solusi untuk menghilangkan kebosanan di dalam menulis. Menulis saja. Jadi menulis cepat itu adalah untuk melatih kita agar meningkatkan kualitas penulisan kita dengan baik. Tidak usah berpikir tentang apa saja yang ada di luaran sana, tetapi berpikirlah dengan apa yang sudah kita catatkan dalam catatan-catatan kita, dalam HP kita, dalam laptop kita, yang sudah kita tuangkan dari ide dan gagasan yang sudah kita. Sehingga menulis itu dengan enjoy, menulis itu dengan santai, menulis itu dengan penuh rasa kenyamanan dan rasa
aman ketika kita sudah melakukan 3 hal tadi. Sehingga menulis yang dikatakan menulis itu sulit, menulis itu susah, menulis itu memulai yang sulit. Sebenarnya kalau kita menggunakan 3 teknik tadi, maka Bapak Ibu saudara-saudara semua akan lancar jaya dalam menulis buku atau menulis apa saja. Karena sesungguhnya menulis itu hanya butuh pembiasaan, hanya butuh keistiqomahan, hanya butuh komitmen, konsistensi, dan niat yang kuat untuk melahirkan sebuah karya. Teruslah menulis dan produktif di dalam menghasilkan sebuah karya yang memiliki manfaat dan kebergunaan bagi banyak orang. Suatu kelak karya kita akan menjadi saksi bahwa kita pernah ada. Suatu saat bahwa karya kita akan menjadi saksi bahwa karya-karya itu pernah kita tulis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.